Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Nur Fauzi selaku dosen pengampu MPPT kuantitatif dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dhani Ananda, saya dari kelas PPAA kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul implementasi metode mahfuzat dalam penguasaan mufradat pada siswa kelas 7 di MTS Nurul Mujtahidin Ponorogo. Peneliti ingin mengambil sebuah judul tersebut karena terkait dengan misi ketiga di MTS Nurul Mujtahidin yang berbunyi mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris bagi peserta didik. Nah, maka tujuan materi di atas adanya harapan ideal tentang profil lulusan yang jangan anggarkan, yaitu menguasai bahasa Arab secara aktif, produktif, dan metode pembelajarannya serta mampu mengembangkan model pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan menyenangkan. Akan tetapi kalau kita lihat perhatikan jalannya pembelajaran bahasa Arab di sana, belum menunjukkan hasil yang menggambarkan kecakapan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab secara aktif dan produktif. Banyak dari kalangan mereka, terutama siswa kelas 7, sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab. Maka dari itu perlu tenaga ekstra dalam membangun metode demi tercapainya pembelajaran bahasa Arab yang berkualitas sehingga dapat diterima oleh siswa dengan baik. Dengan hal tersebut, peneliti mengambil judul yang berjudul implementasi metode mahfuzat dalam penguasaan mufradat di MTS tersebut. Kemudian identifikasi masalah diharapkan dengan metode mahfuzat memiliki tujuan yang akan berpengaruh pada peserta didik, yaitu untuk melatih daya ingat, karena metode mahfuzat merupakan metode yang menuntut peserta didik selalu menghafal mufradat, syair ataupun sastra. Setelah itu peserta didik juga mampu mempunyai pembendaharaan kosakata yang banyak, jadi akan memudahkan mereka mempelajari bahasa Arab. Dengan menghafal secara kontinu, peserta didik akan lebih terlatih dan disiplin. Di sini juga ada batasan masalah. Untuk batasan masalah penelitian tempatnya di MTS Nurul Mujtahidin Ponorogo, variabel dependent X menunjukkan metode mahfuzat dan dependent Y menunjukkan mufradat. Jadi indikator metode mahfuzat melatih kekuatan hafalan, ingatan, dan berfantasi, meningkatkan perasaan jiwa, memperkaya kemampuan bahasa, menggunakan kaidah bahasa, melatih jiwa mental dan peserta didik. Kemudian kalau mufradat adalah kunci dasar dalam mengerjakan, kemudian daya tarik dalam belajar menjadi tolak ukur kemampuan siswa, dan mufradat sebagai instrumen dalam bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini peneliti mengambil rumusan masalah. Yang pertama, adanya hubungan adakah hubungan antara metode mahfuzat dengan penguasaan mufradat tersebut. Kemudian bagaimana menerapkan metode mahfuzat kepada siswa kelas 7 di MTS Nurul Mujtahidin Ponorogo tersebut. Dan yang ketiga, apakah pengaruh dengan metode mahfuzat dengan penguasaan mufradat pada siswa kelas 7. Jadi tujuannya ada dua. Yang pertama secara teoritis. Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan penguasaan mufradat pada siswa kelas 7. Kemudian secara praktis ada bagi peserta didik, yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik, meningkatkan ingatan peserta didik, meningkatkan tanggung jawab kedisiplinan belajar oleh peserta didik, mengenalkan kepada peserta didik terhadap kosakata, mempermudah peserta didik dalam menyusun teks, kemudian mendidik akhlak dan mutu peserta didik. Kemudian kalau bagi guru itu meningkatkan ingatan pendidik, melatih kesabaran mendidik. Guru setiap hari tidak mengajar dengan ekstra karena beberapa jam digunakan untuk siswa dalam menyampaikan hafalannya. Kemudian memudahkan guru dalam mengajar dan mengajarkan hal-hal baru bagi pendidik, dan juga ada banyak yang lain. Kemudian selanjutnya bab 2, yaitu telaah penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Dari sini peneliti mengambil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kali ini dapat dijadikan sebagai tujuan pustaka, yaitu penelitian yang berjudul penerapan metode mahfuzat bahasa Arab di MI Baitul Mukminin
Gates Pacetan Jati Kudus yang dibuat oleh Hidayani Rahayu tahun 2018 dan mengambil dari penelitian yang berjudul Peran Pembelajaran Mufradat dalam Pengayaan Kosakata Bahasa Arab di MA Al-Khairat Palawa Kabupaten Piringi Mautung yang dilakukan oleh Muhammad Diran tahun 2020. Selanjutnya kajian teori secara bahasa. Yang pertama mafuzat. Mafuzat merupakan langsung saja istilah dari bahasa Arab yaitu hafizah yahfazu yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu menghafal. Maksudnya mafuzat termasuk pelajaran yang di dalamnya terdapat kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat mutiara yang dihafalkan. Materi mufradat memiliki beberapa keuntungan dan segi isi materi dan pendidikan, antara lain untuk menguatkan ingatan bagi pendidik seperti yang tadi. Kemudian kalau mufradat merupakan kalau secara bahasa Indonesia yaitu kosakata. Jadi mufradat itu adalah kosakata. Kalau dalam bahasa Arab disebut mufradat. Jadi bahasa Arab di tingkat dasar serta dengan jenjang madrasah harus membekali peserta didik dalam penguasaan kosakata yang banyak. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran bahasa asing bukan hanya tujuan pada pengetahuan kosakata saja, melainkan kompetensi lain juga harus dikuasai. Namun yang paling dasar itu adalah kosakata. Jadi di mana kosakata itu adalah titik inti dalam pembelajaran bahasa asing. Kemudian jenis-jenis mufradat. Kemudian mufradat itu terdiri dari pembagian kosakata dalam konteks kemahiran bahasa. Kemudian pembagian kosakata menurut maknanya, pembagian mufradat menurut maknanya, pembagian mufradat menurut maknanya. Selanjutnya kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teoretik dan telaah pustaka terdahulu di atas, maka dapat diambil kerangka berpikir dalam penelitian ini. Jadi jika penggunaan metode mafuzat dapat diterima oleh siswa dengan baik, maka daya tarik pembelajaran bahasa Arab selanjutnya akan lebih mudah. Apabila penggunaan metode mafuzat diterapkan dengan baik, maka daya ingat siswa akan lama. Jika metode mafuzat dilaksanakan secara konsisten, maka penguasaan terhadap bahasa Arab semakin mahir. Kemudian jika metode mafuzat diterapkan, maka memberikan dampak positif terhadap pendidik ataupun peserta didik. Dan yang terakhir, jika metode ini berhasil, diharapkan berdampak terhadap potensi suatu lembaga. Kemudian hipotesis. Hipotesis itu sebuah kebenaran yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Jadi tujuan peneliti mengajukan hipotesis adalah agar dalam kegiatan penelitian perhatian peneliti hanya terfokus pada informasi maupun data yang diperlukan bagi menguji hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi, peneliti mengambil hipotetis, yaitu terdapat hubungan metode mafuzat dengan penguasaan mufradat yang akan digunakan di MTS Nurul Mujahidin kelas 7. Kemudian terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menggunakan metode mafuzat di dalam penguasaan mufradat pada peserta didik di MTS Nurul Mujahidin. Dan terdapat pengaruh yang signifikan antara metode mafuzat dengan pengaruh mufradat di kelas 7 MTS Nurul Mujahidin. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif yang akan digunakan dalam penelitian survei, karena penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan di laboratorium pelaksanaannya. Sehingga penelitian yang survei yang digunakan dirasa lebih sesuai digunakan dalam penelitian ini, karena variabel penelitian ini tidak dapat diteliti di laboratorium, namun memerlukan survei langsung untuk mengetahui kebenaran dan perkembangan variabel. Kemudian yaitu lokasi tempat penelitian, jelas yang tadi di MTS Nurul Mujahidin. Kemudian populasi dan sampel. Populasi itu sebuah wilayah generasi
generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang memiliki kualitas karakteristik tertentu. Subjek penelitian kuantitatif tentang kemampuan penguasaan mufradat pada kelas peserta didik kelas 7 di MTS Nurul Majin, guru mata pelajaran bahasa Arab sebagai media pemberi materi sekaligus penerapan metode mufradat yang dicantumkan untuk menciptakan kemampuan dalam penguasaan mufradat. Kemudian sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah teknik non-probability sampling, yaitu sampling jenuh. Pengertian di sampling jenuh itu sebuah penentuan sampel dengan menjadikan sebuah anggota populasi sebagai sampel dengan alasan diperlukan data dan keseluruhan siswa-siswi kelas 7 di MTS Nurul Majin untuk mendapatkan data yang menyeluruh, yakni terhadap kemampuan mufradat pada kelas peserta didik kelas 7. Untuk teknik pengumpulan data yaitu observasi. Yang pertama itu adalah langkah dasar dalam penelitian ini, kemudian wawancara terhadap terkait pihak yang terkait seperti guru dan siswa, dan yang paling penting yaitu tes. Instrumen penelitian. Kemudian instrumen penelitian ini menggunakan instrumen tes formatif, yaitu tes yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi usaha perbaikan kualitas pembelajaran dan konteks kelas. Jadi kualitas pembelajaran di kelas ditentukan oleh intensitas proses pembelajaran dan diri siswa sebagai belajar sekaligus peserta didik. Intensitas proses belajar dalam arti intern yang terjadi dalam diri siswa tersebut ditentukan oleh kesesuaian antara strategi dan metode pembelajaran dengan struktur kognitif. Jadi dengan penelitian ini, penelitian tes akan akan mengetahui kesesuaian antara strategi dan metode pembelajaran tersebut untuk digunakan selanjutnya. Untuk analisis data, penelitian kuantitatif itu berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan dan penolakan terhadap teori yang digunakan. Data tes dilakukan menggunakan rata-rata nilai persentase ketuntasan belajar. Secara klasikal, proses pembelajaran dikatakan tuntas secara individual apabila siswa memperoleh nilai kurang lebih 7. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siklus 1 yakni sebelum menggunakan metode Mahfudot dan siklus 2 setelah menggunakan metode Mahfudot. Dengan rumus tersebut yang ada di makalah. Jadi teknik yang dilakukan untuk analisis data uji menggunakan statistik bantuan software SPSS. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan makalah, kami juga manusia biasa, pasti juga membutuhkan bimbingan. Mungkin akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.